kembali lagi sama aku Mino. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah lancarkan rezekinya, amin. Nah, sekarang aku mau coba review sebuah aplikasi yang menurut aku ini insya Allah cocok banget buat kaum milenial yang masih bingung gimana sih cara mengatur keuangan dengan baik, terus juga dengan mudah dan bahkan menyenangkan gitu. Karena di aplikasi ini kita bisa catat semua keuangan kita, baik itu pengeluaran, pemasukan gitu ya, dengan secara rapi dan gak makan banyak waktu gitu. Nama aplikasinya yaitu Pina. Pina ini baru launching di tahun 2021, but gak kalah keren sama aplikasi yang lainnya gitu ya. Karena aku juga sudah pakai aplikasi ini untuk belajar mencatat keuanganku gitu. Terus juga, nah di sini kelebihannya kita bisa juga belajar tentang investasi melalui artikel-artikel yang sudah disediakan oleh aplikasi Pina. Tapi gak cuma belajar lewat artikel aja, kita juga bisa langsung mempraktekannya gitu loh di situ guys. Karena kita bisa langsung investasi di situ. Dan ini menurutku cocok banget buat kita para pemula yang mau belajar tentang investasi. Buat aplikasinya, kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Aku nanti taruh linknya juga di description box. Kalian bisa langsung klik aja ya guys. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ada fitur menarik apa aja di dalamnya. Aku bakal coba review satu-satu fitur-fitur yang ada. Jadi tonton videonya sampai habis ya guys. Oke, langsung aja nih. Misalnya teman-teman udah download aplikasi Pinanya kan. Nah, nanti di situ kamu bisa langsung registrasi. Registrasinya itu cuma pakai email dan juga kata sandi untuk aplikasi Pina. Terus setelah itu kalian bakal diarahin untuk pilih beberapa fitur budgeting yang disediakan sama aplikasi Pinanya. Jadi nanti kalian pilih aja kayak misal ada budgeting untuk makan gitu ya, untuk biaya pendidikan, terus sewa rumah dan lain-lain pokoknya. So guys, di aplikasi Pina ini ada fitur menarik apa aja sih? Oke, aku sebutin ya, antara lain yang pertama yaitu ada fitur save, fitur invest, terus juga ada fitur network tracker, dan yang terakhir yaitu fitur classroom. Nah, aku mau coba jelasin satu-satu semua fitur itu, sekalian kita tutorial di aplikasinya ya. So guys, kita langsung masuk aja ke fitur save. Nah, fitur save ini fungsinya untuk mencatat pengeluaran, pemasukan keuangan kita dengan rapi dan tanpa ribet. Jadi gini loh, kita nggak usah ribet-ribet nyatet pengeluaran atau pemasukan kita di laptop gitu ya, atau di Excel, atau bahkan di buku kita coret-coret panjang gitu ya. Hari ini kita ngabisin uang buat apa aja gitu, atau hari ini kita dapat uang ini sebanyak ini dari mana gitu ya. Nah, di aplikasi Pina ini membantu banget karena kita tinggal klik aja nih, pemasukan hari ini dari apa, jumlahnya berapa gitu, pengeluaran hari ini dipakai apa dan jumlahnya berapa. Nanti itu bakal tersusun dengan rapi gitu guys. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi gitu ya. Di sini juga kan ada fitur budgeting gitu. Jadi kayak ada kategorinya. Kayak waktu pas aku jelasin di awal, budgeting untuk makan gitu ya, terus juga untuk bayar kos, terus misal untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu kan fiturnya misal atau budgetingnya sudah disediakan sama aplikasi Pina, tapi ternyata kita juga bisa custom gitu, bisa nambahin sendiri. Misalnya kita mau nambahin budgeting untuk apa ya, sedekah gitu misal, terus juga untuk apapun itu ya, terserah kalian mau nambahin untuk apa gitu. Jadi nggak melulu terpatok sama fitur budgeting yang disediakan sama Pina, tapi kita juga bisa nentuin sendiri gitu loh. Jadi enak loh guys. So guys nih, yang lebih menarik lagi di aplikasi Pina itu kita bisa menghubungkan e-wallet kita gitu loh ke aplikasi Pina. Biar nantinya kalau misalnya kita pakai uang tersebut gitu ya, atau ada pemasukan ke e-wallet tersebut, itu langsung diinput gitu loh sama si Pina, sama Pinanya gitu ya. Contoh nih, kita mau menghubungkan GoPay kita ke aplikasi Pina, itu bisa banget gitu. Terus misalnya kalian pakai hari itu, uang kalian yang di GoPay itu kalian pakai untuk pesan GoFood gitu, atau untuk naik Gojek atau Gokar dan lain sebagainya. Itu nanti langsung masuk gitu loh di aplikasi Pina. Kita nggak usah catat lagi pengeluaran hari ini, pemasukan hari ini, nggak usah, karena itu benar-benar langsung ke input aja gitu loh guys. Sebenarnya itu opsional sih, terserah kalian ya, mau e-wallet kalian mau dihubungkan ke aplikasi Pina ataupun enggak gitu. Nggak usah khawatir gitu. Maksudnya e-wallet kalian terhubung sama aplikasi Pina, jangan khawatir gitu bakal kenapa-napa, karena insya Allah aman gitu ya. Kan Pina juga sudah diawasi sama OJK juga kan.
So ada fitur cash flow juga ya guys. Jadi kita bisa tahu nih kenaikan atau penurunan keuangan kita gitu. Karena kan di awal tuh, oh iya, abis regis tuh kita kayak dikasih apa ya, pilihan gitu untuk pendapatan kalian per bulan misalnya berapa, terus juga budgeting kalian maksimal berapa. Contohnya pendapatan kalian 1 bulan 5 juta nih, tapi budgeting kalian pengennya 4 juta aja. Nah, misalnya kalian ternyata sudah lewat dari maksimal budgeting kalian yang 4 juta itu bakal kelihatan di Pina. Maksudnya apa? Biar kalian tuh terkontrol gitu cara menggunakan uangnya, biar nggak boros-boros gitu ya. So guys, kita lanjut ke fitur investasi gitu ya. Nah, misalnya kalian udah masuk ke fitur invest, itu kalian bakal diarahin untuk isi form. Isi form itu yang diperlukan ya, ada isi nama gitu ya, terus juga nomor telepon, KTP, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, misalnya kalian udah di-ACC kan sama aplikasi Pinanya, maka selanjutnya yaitu teman-teman bakal diarahkan untuk pembuatan nomor investor dan juga RDN atau rekening dana nasabah. Nah, pembuatan RDN dan juga nomor investor itu waktunya 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman silahkan ditunggu aja gitu. Nah, jadi di Pina Invest ini kita bisa jual beli reksadana ataupun saham. Intinya banyak pilihannya sih, ada yang syariah juga loh. So guys nih ya, menurut aku Pina itu cocok banget buat para pemula yang mau investasi tapi kayak bingung gitu loh. Ini investasinya gimana ya? Ini investasinya kemana ya gitu. Jadi kayak kita tinggal bilang aja ke Pina, misalnya kita punya tujuan investasi itu untuk apa, terus target nominal investasi itu berapa, terus juga waktunya sampai kapan gitu. Itu tinggal diinfo aja kan ke Pina, karena nanti Pina bakal kayak rekomendasiin portofolio untuk investasi yang cocok buat kamu gitu. Terus juga intinya kita tinggal bilang profil resikonya juga gitu ya. Jadi enak banget kan, ya udah aja gitu, kita tinggal investasi setiap bulannya rutin karena udah dikasih tahu gitu, udah diarahin sama Pina juga. Karena kan kita sebagai pemula bingung gitu harus gimana. Adanya Pina sangat membantu banget buat kita gitu kan. Terus juga di Pina tuh menarik banget ya, ada cashback gitu, bisa mencapai 10 juta cashbacknya. Itu untuk Pina Gold. Ya, kita jalani kebebasan finansial dan wujudkan hidup nyaman ya guys, bareng Pina. Yang selanjutnya yaitu network tracker. Kayak teman-teman misalnya semua step udah kalian lakuin gitu ya. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk terus evaluasi kondisi keuangan kalian di fitur yang bagian ini ya guys. Caranya gampang banget sih guys. Jadi kayak rumus net worth atau kaya bersih itu semua total aset kita dikurangi sama utang yang kita punya gitu. Kalau ternyata minus atau lebih banyak utang, maka itu artinya keuangan kalian gak sehat gitu ya. Nah, terus kan aku nyoba juga ya, kayak misal nih aku masukin aset yang aku punya, terus juga utang yang aku punya. Nah, itu sama aplikasi Pina otomatis langsung dikalkulasiin hasilnya guys, kayak diinfoin juga indikasinya. Nah, di situ kecek kan kayak keuangan aku berarti sehat gitu. Nah, intinya kondisi keuangan kita tuh harus dievaluasi setiap tahun loh, biar jelas juga kayak tahun ke tahun itu apakah makin membaik keuangannya gitu ya, atau malah minus gitu. Jadi kita bisa ngerti. Fitur yang terakhir yaitu fitur Classroom. Ini gak kalah menarik karena di fitur Classroom ini kita bisa banyak belajar dari artikel-artikel yang mereka sediakan, kayak misalnya nih financial wellness, terus money and life, dan juga bahas tentang investing, dan masih banyak lagi tips and trick mengelola keuangan itu kayak gimana gitu ya guys. Misalnya teman-teman masih bingung gitu ya tentang keuangan, jadi di Pina juga ada fitur konsultasi gitu loh, dan itu gratis. So yang terakhir yang mau aku sampaikan ke teman-teman, aplikasi Pina ini sudah dijamin keamanannya gitu ya, karena sudah diawasi sama OJK juga. Terus untuk keuangan kita atau investasi kita itu kan ada RDN ya, atau rekening dana nasabah, dan itu juga ditaruh di bank kustodian. Pokoknya nggak usah khawatir sama aplikasi Pina. Teman-teman bisa langsung download aja aplikasinya di Play Store atau di App Store. Oke, menurut kalian aku share tentang aplikasi apa lagi, bisa komen di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. See you in the next video. Bye.